Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, habis hujan deras. Nah ini masih ada rintik-rintik dikit. Masih batuk. Sebenarnya ini karena tadi aku lihat statusku di YouTube ya. Statusku di YouTube kok ngomen, kok bisa bulet gini. Aduh jangkrik ke kantong. Astagfirullahaladzim. Sabar loh. Terus nafsunya maam delon wong, Masya Allah. Lah mbak mencolot. Nah ini adalah permut-permut kita yang black ya, masih lah, yang black masih, yang warna-warna. Nah ini nanti jali tapi merah. Nah ini 1, 2. Kalau warna-warna kayak gini kan warna mentah, itu belum warna mentah kayak gitu kamu kan nggak seneng wes rata dol ngono ae lho. Nah ini walaupun merah tapi menjali weh, menjali. Kok iso bunder-bunder ngene iki Mas? Ini yang betina kok iso bunder-bunder segini. Ini aktenya tanggal 3 Maret. Tapi ada yang adiknya kacek seminggu, sing biik-biik tanggal 3 Maret. Alhamdulillah target tercapai. Bahkan yang itu udah 5 on lebih itu. 3 Maret ini tanggal 10. Berarti 5 minggu. Pas 5 minggu. Atau 37 hari. Kalau yang itu udah hampir 2 bulan yang ini yang gede-gede ini udah hampir 2 bulan tak campur. Nah, kalau yang pulet ini ada yang 2,5, ada yang 3 bulan. Rahasianya apa Mas? Selain masa brooding, itu penting. Ben iso ginu-ginu kayak gini, selain faktor genetik juga iya, tapi ada bubuk. Seperti saya katakan, aduh di video, ngomong si angel di video di YouTube ada bubuk-bubuknya ini ndak kepake. Nanti kamu tak kasih tahu cara dapetinnya. Nafsu makannya ini efek biasanya ini kita ngobrolnya jangan langsung to the point. Ben sekalian aku mumpung sempat buat video jadi semua dibahas. Biasanya musim hujan atau habis hujan kayak gini, aduh jangkrik asem wetek. Malah nutul. Musim hujan kayak gini biasanya nafsu ayam akan turun. Kalau dia kedinginan. Alhamdulillah enggak kedinginan. Karena ini lampu sengaja barusan tak hidupin supaya di dalam cerah. Karena jamu-jamuan kita sering masuk di situ, jadi ayamnya hangat. Ini broodingnya pakai apa? 611 Pokpen, 611 Bravo. Mas apa harus merek itu tempatku ndak ono. Yang penting ayam masa brooding usahakan pakai yang high protein atau minimal kandungan proteinnya 22% atau 20% ke atas kandungan protein di pakannya. Nah, apa bubuknya? Bubuknya ini. Sebenarnya aku bikin video ini dilemanya apa? Tapi insya Allah ini halal sih, karena saya dapat kadang dari toko, kadang dari puskes. Ini loh. Ini dia. Biasanya ini dari puskes yang sudah expired. Kalau expired kan tidak mungkin dikasih ke orang. Biasanya juga saya dapat setoran dari gudang-gudang macam supermarket dan sebagainya. Biasanya ada yang expired, yaitu diinikan ke kita beli. Murah kok wong. Nih lihat kandungannya. Tuh. Nah. Lihat kandungannya. Proteinnya 23%. Kalsium, natrium, aku kok ngeder ya sik anong ya. Tuh. Komplit. Susu namanya, susu untuk anak-anak. Susu untuk anak-anak wong ya. Susu untuk anak-anak, susu pertumbuhan untuk balita. Tuh, balita. Ini kamu gunakan di masa brooding, tetapi jangan gunakan ketika ayam baru netes. Kalau kamu udah pengen banget menggunakan, minimal usia ayam itu 1 minggu. Itu pun dosisnya jangan terlalu banyak. Kalau sudah pengen dosis sudah mau banyak nih, taruh lagi nih
Komposisi pakan 1 kilo. Usia DOC 1 minggu, berikan kurang lebih 2 sendok setengah. Masuk usia 2 minggu, berikan 4 sendok. Masuk lagi usia hampir usia berapa seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Aku wis nggak gue takeran, kadang sekilo tak kasih 6 sendok, 5 sendok. Kadang yo feelingku kalau bahan kayak gini banyak tak kasih ke ayamnya. Mas, diberi ke minum gimana? Udah pernah. Nah, tetapi sayang di ininya, sayang di susunya. Karena kalau lewat minum mong ya, dia itu nggak habis, terus nanti cuma basi aja. Tapi kalau kita lewat lewat pakannya, itu nanti istimewa banget. Itu hasilnya kayak gitu. Kita lihat ke dalam hasil dari itu, terus habis itu kita kasih tahu cara ngolahnya. Ya maklum lek saya bindeng. Ini sudah meronta-ronta pengen ngajak minta makan semua. Brahmane nggak enak tuane wong. Efek kandang tidak banyak. Nah, ini sudah minta-minta nih. Tuh. Nah. Ya bulat-bulat. Bulat-bulat, gesit-gesit. Gesitnya minta ampun. Nih, aplikasi itu. Ini jamu tetap main terus. Yo lah sing cacat-cacat tak ini lho wong. Bunder-bunder loh. Nih. Jamu tetap main, Neobro saya main itu 3 hari sekali, kadang 5 hari sekali. Nah. Bendot. Ginuk-ginuk kan. Tak lewatin minum waktu itu pernah, tapi itu saya sayangnya mubazir di dia kebuang. Nah, akhirnya tak lewatin lah ke pakan. Yang bluntang-bluntang. Calon bluntang, ini yang calon bulu hitam. Tapi aplikasi ini mas setiap hari boleh nggak? Kalau ada bahannya gunakan tiap hari. Saya karena ada bahannya tak gunakan setiap hari untuk nyampur itu. Mas, apakah hanya untuk brooding saja? Enggak. Selepas brooding sudah pakai pakan adukan, masih pakai itu pun bagus. Apalagi Anda konsennya itu Anda ke pembesaran atau pedaging. Kalau ada bahan itu wes lah, itu tambahan ransum yang paling efektif yang pernah saya coba. Efeknya luar biasa. Kowe ngerti dhewe kae. Ada yang tembus, kalau tak timbang sekarang 6 on lah usia 5 minggu. Yang jantan kelabu itu 6 on. Makanya kadang badannya mentek kayak, ada yang ngomong kayak broiler, tapi enggak, dia bulat. Dia konsen ke badan sama tulang. Tulangnya gede-gede sak mene-mene, tulang kakinya. Terus dia konsen bentuk badan. Tuh, kebanyakan kan bulunya belum pepek ini bahasa Indonesianya apa ya? Nah, bulunya kan belum tuntas semua bulunya. Karena dia larinya ke situ. Itu lur, diaplikasikan, diminum, saya tetap masih pakai Neobro. Masa brooding saya gitu cara makainya. Tuh, yang cacat aja masih gemuk toh. Nah, kamu lihat tuh badannya. Nah, yang cacat masih bulat dia. Selain genetik, hal-hal kayak gitu perlu. Itu adalah satu terobosan yang saya aplikasikan. Sebenarnya sudah lama, sudah berjalan 1,5 bulan. Lah, tapi saya tuh bingung, barang ini barang bener enggak gitu loh, resmi enggak. Di tempat saya mah aman-aman aja. Kalau tempat kamu nanti barang gelap lagi, barang sudupan. Kalau buat usaha jangan sampai pakai barang-barang kayak gitu. Kalau tempat saya
kadang stok yang di puskes yang tidak terdistribusikan expired, akhirnya tak minta di puskes saya. Terus kalau beli itu saya di supermarket macam ya, pokoknya kamu nembusin kepala gudang atau kepala toko dan sebagainya lah. Atau kalau bisa kamu punya barang apa kenal-kenalan di gudang yang dia main di susu merek apa aja, Denkau apa itu tadi, pokoknya susu merek apapun yang penting untuk balita, expired enggak apa-apa. Yang penting di atas 1 minggu, minimal 1 minggu. Kenapa? Ini pengalaman pribadi. Bar netes, lo kurang ajar. Bar netes tak kasih mencret. Akhirnya ada yang mati, dia belum kuat, makanya itu. Ya aku yang coba-coba, aku yang nelen paite, kamu tak kasih yang ketemunya di usia seminggu. Jadi kamu bisa aplikasikan di usia seminggu. Jadi itu dulur, ini bukan berkenaan, ini saya tegaskan. Nah inilah yang putih ini baru broiler. Nah yang putih itu baru broiler. Kalau yang bunder-bunder kayak gini, nggak hanya ayam broiler kok yang bunder. Ayam tipikal petelur, macam merawang, macam ini tuh bulat-bulat kok. Jenis-jenis kayak gitu itu juga posturnya itu kalau kecil dulu bulat itu, bulat itu. Kalau kecil sekarang aja udah gede, bulunya pepek. Kalau bulunya belum pepek kayak si kelawu kayak gini, kamu ngiranya ayam broiler, padahal dari fenotip pun bukan dari ayam broiler. Itu adalah bubuk yang tidak ternilai, apalagi kalau cuma dari puskes atau dan sebagainya. Kadang aku cuma dapat gratis. Kalau di ini kalau nggak salah sekilonya Mas Dika itu beli berapa ribu ya, lupa saya, sekilonya 3.000 atau berapa gitu loh. Pokoknya murah kok, 5.000 apa 3.000 per kilonya. Bayangin aja, satu kemasan itu 250 gram, berarti 1/4 kilo. Berarti kalau sekilo 4 bungkus itu senilai 5.000 lah taruhlah. Sedangkan kita menggunakan dosisnya hanya 3-5 sendok. Mas diberikannya gimana, setiap sore kah atau setiap pagi? Kalau banyak setiap ngasih makan, saya banyak nih, pagi sore saya pakai itu terus. Tapi kalau dikit, dopingan apapun paling bagus itu ketika kasih makan sore. Jangan kasih makan pagi. Kenapa? Pada saat kasih makan pagi, ayam leluasa bergerak siangnya, tidak akan terserap maksimal. Tetapi kalau kita kasih dopingannya itu di sore hari, ayam istirahat malam, dia tidur, baru itu terserap, efektif banget terserapnya. Dan besok dia sudah bawa dopingan-dopingan tadi sudah terserap, dia udah siap untuk menghadapi hari-hari besok. Iya, kayak awakmu lek kon arep ujian apa piye kan minum vitamin malamnya untuk persiapan besok, nah ngono lho. Bukan mau vitamin mau ujian besok paginya baru ngedoping, itu salah. Jadi dopingnya sebelumnya. Jadi saran saya apapun kalau mau ngedoping di sore hari. Ya nafsunya alhamdulillah aplikasi jamu tolak bala, alhamdulillah nafsunya bagus walaupun musim dingin kayak gini. Badan juga bulat-bulat. Nah ini nanti yang akan saya seleksi. Setelah saya dapat nih, ini 5 minggu atau 37 hari ini tembus, itu tak timbang kemarin. Kalau teleh ngisi itu 6 on berapa, berarti kalau nggak ngisi berarti 5 on, karena badannya bulat. Nah ini nanti jantan akan saya seleksi. Betina kayak gini saya jadikan satu. Nah sudah jadi satu nih, barulah keluar DOC blek. Ini kalau ujarin wong inilah GPS-nya. Nah nanti ini saya seleksi postur, baru turunlah DOC dek, baru saya akan berani kirim telur ataupun DOC ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Jadi wes istilahnya kamu tidak perlu menyeleksi lagi. Kenapa? Saya jual sekarang bisa, tapi nanti pasti ada yang komplain. Nah yang kayak gini kecil, kawannya udah gede-gede kayak gini, kayak gitu. Komplain kamu, kawannya udah sak mene-mene, nggak rata. Makanya itulah, kalau kita hanya ngejar kuantitas nggak jadi. Saya udah gemes, yang mesen banyak banget, yang inbox, yang WA udah gemes. Kalau aku pengen duit tenanan tak cule we, wut. Apa meneh aku promosinya pakai S3 marketing puwin tenan. Wah, ya ini wis istimewa kan. Ngendoke wae.
rong bulan tembus 1,5 kilo. Walah viral aku ngomong. Begitu diternak jebret, iya aku dosa kena bully, selesai uripku. Urip ora tenang. Ya kan, hidup nggak tenang. Kalau dibully orang itu paling jengkel aku. Makanya untuk saat ini ya ini lek wis ngene iki kon tinggal upgrade dengan jago ini. Jadi DOC Istimewir, jago pelung atau jago rebun apa. Saya masih riset di kandang satunya, kandang kawan yang jelas. Materi saya taruh situ untuk riset bikin jalur jantan dari fenotip ke kampung, dari postur ke kampung, tapi berancae koyo ayam petelur. Kenapa? Ayam Bangkok ini ndak kuat. 1:7 itu udah maksimal. Kalau nanti insya Allah jantan yang kita buat dihajar 1:15, insya Allah masih berani tingkat kefertilan antara 80% ke atas. Karena genetik ayam petelur adalah genetik yang paling berancah atau birahinya kuat dan yang lincah itu. Sabar. Jadi sementara lepas pulet dulu, jantannya kamu cari sendiri. Tapi ke depan kita ada satu sisi jantan, satu sisi betina. Terus ke depan juga yang ini kita seleksi dengan fenotip yang beragam, tidak hanya hitam, ada klau, ada bloro, ada jali. Nah inilah nanti yang akan muncul menjadi PS, lek jirine wong. Tapi saya nyebutnya induk. Status GPS PSFS itu sebenarnya tidak akan menurun jelek amat. Enggak seberapa signifikan lah, karena yang penting itu masih di jalur murni. Inbreed, saya tegasin lagi, inbreed itu bukan nama. Contoh AK permut, silang AK permut itu inbreed, enggak. Saya jelaskan, inbreed ini atau perkawinan sedara. Ini kita bahasnya perkawinan sedara. Perkawinan sedara ketika satu kandang diisi satu jago, diisi satu betina netes, punya anak netes. Baru anak dari satu pasang itu 1:1 tadi itu baru dikawinkan lagi anak-anaknya, itu baru perkawinan sedara. Kalau 1 dibanding 5 atau dibanding 7, walaupun satu stren itu tidak inbreed, walaupun satu stren, karena induknya sudah 7, jantannya 1, wis ngacak-ngacak. Itulah, jadi jangan khawatir kalau ada yang ngomong harus punya yang ini sebenarnya itu adalah upgradean untuk memperbaiki postur kekurangan yang kemarin. Makanya keluarlah ngene simpele. Sing wingi cilik, saiki ngetokne gede. Walaupun ini nanti taruhlah yang ini 1, yang ini kelas 1, kelas 2. Keluarlah gitu kan sekarang. Nah, yang gede ini taruhlah yang kelas 1-nya gede, kelas 2-nya yang sebelumnya yang kecil. Ini dikeluarkan apa? Untuk ngupgrade ini sebenarnya. Untuk ngupgrade yang kelas 2. Yang kelas 2 jantannya kecil ditemuin ke betina yang gede. Ini namanya pinter deh, aku mudeng kok. Itu namanya untuk memperbaiki postur. Kalau kemarin dia posturnya nggak dapat karena udah terlanjur. Ya kalau saya daripada begitu dengan besar kecil mending aku nyeleksi di sini. Saya nyeleksi di sini. Saya nyeleksi di JPS ini yang gede-gede tak jadiin 1, itulah yang nanti dikeluarkan untuk jadi PS-nya atau parent stock-nya. Yang cilik-cilik tak gawe kampung petelur akeh kok sing pengen kampung petelur. Sebenarnya nggak harus dibuang jadi kampung petelur, omset bisa di-upgrade lagi untuk lebih besar. Iya gampang, ada proses lagi. Ataupun dijadikan induk untuk cetak final stock silang Bangkok. Iya dadi ae panggan. Oke, Istimewir, kamu jelas gara-gara nonton video ini udah banyak pengen nyilang-nyilang ngumpulin materi. Wis terserah, itu hakmu wong ya. Mau ngumpulin materi terserah, mau nyetak induk sendiri terserah, atau mau beli induk sudah jadi terserah. Saran saya, lek duitmu nggak terlalu tebel, nggak usah aneh-aneh. Beli ayam jadi, sudah banyak KUB apa yang rilis segala macam sudah banyak. Beli yang udah jadi ben awakmu nggak terlalu pusing. Jadi itu sedikit pembahasan saya di dalam membuat video. Memang tidak terfokus satu hal karena tidak setiap hari saya bisa buat video. Jadi kalau ada kesempatan buat video, semua tak rangkum jadi satu dalam video ini. Oke, semoga ini bermanfaat. Saya mau ngasih makan ayam-ayam kesayanganku dulu supaya dia tetap sehat dan tumbuh besar bersama kasih sayang seorang peternak. Iya. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewir kiwir bro.